Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Armanda Putra dengan NIM 2130111117. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitunya tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. A. Ciri-ciri pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitunya memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menjadikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. B. Prinsip pembelajaran tematik. 1. Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. 2. Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. 3. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 4. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. 5. Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. 6. Pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. 7. Pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. 8. Pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang ke-9, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. C. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Keuntungan. 1. Menyenangkan karena bertolak dari minat jadi kebutuhan siswa. 2. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kekurangan. 1. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. 2. Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. D. Implikasi pembelajaran tematik. 1. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. 2. Implikasi bagi siswa. A. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya, dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. B. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. B. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. 4. Implikasi terhadap pengaturan ruangan. A. Ruangan perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. B. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. C. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar ataupun karpet. D. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. E.
Landasan pembelajaran tematik. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresisme, konstruktivisme, dan humanisme. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi pelajar. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar.